mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4 tentang Kapitan Patimura. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari. Nah, pada halaman 76 ini terdapat dua pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama ya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang pahlawan Patimura? Pahlawan Patimura juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Pahlawan Patimura merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Pertanyaan nomor 2, apa yang ingin kamu ketahui tentang pahlawan Patimura? Yang ingin saya ketahui tentang pahlawan Patimura, misalkan contohnya, perlawanan apa yang dilakukan oleh Kapitan Patimura? Baiklah, sekarang kita menuju ke halaman 77. Nah, ini gambar Kapitan Patimura ya anak-anak. Kapitan Patimura adalah pahlawan Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dierstedt di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Dan sekarang kita menuju ke halaman 78. Dan marilah kita jawab pertanyaannya bersama-sama ya. Langsung saja kita jawab. Untuk pertanyaan nomor 1, hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura? Jawabannya, kerja keras. Patimura berhasil merebut benteng Dierstedt di Saparua. Teguh pendirian. Patimura berkali-kali dibujuk oleh penjajah namun tetap menolak. Pemberani. Patimura berani melawan penjajah. Kemudian, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Nomor 3, apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Nah, ini ada dua ya anak-anak, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, Patimura berhasil merebut benteng Dierstedt di Saparua. Namun untuk dampak negatifnya, setelah Belanda meminta bantuan dari Jakarta, akhirnya rakyat Maluku terdesak dan Patimura tertangkap oleh Belanda. Pertanyaan nomor 4, apa alasan dari perjuangan Patimura? Alasan perjuangan Patimura adalah karena Belanda mulai menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Selanjutnya, apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan kerja keras? Jelaskan jawabanmu. Dan jawabannya, ya. Patimura kerja keras untuk menyelamatkan kepulauan Maluku. Dengan kerja kerasnya, akhirnya Patimura berhasil merebut benteng Dierstedt di Saparua. Apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan keadilan? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, ya. Kapitan Patimura menginginkan keadilan untuk rakyatnya.
karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan kedaulatan wilayah diakui? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya ya, karena ia berjuang hingga mempertaruhkan nyawanya. Itu dilakukan supaya kedaulatan wilayah diakui. Apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Jawabannya iya. Kapitan Patimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Sikap baik apa saja yang bisa kamu contoh dari Kapitan Patimura? Tulislah contoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan langsung saja kita jawab bersama-sama ya. Untuk kolom yang pertama, sikapnya yaitu kerja keras. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang siswa harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, mengakui kedaulatan bangsa lain. Contohnya dengan menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Yang ketiga, menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lainnya. Contohnya dengan bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan ya anak-anak. Kalian kerjakan tugas yang ada pada kitab halaman 80 ini. Kerjakan dengan benar ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa sholat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.